Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Melia Putri dengan NIM 231010506067 dengan kode kelas 06 FNJP 006. Di sini saya akan menghitung linear programming dengan metode simplex. Jika LP lebih dari 2 variabel keputusan, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan metode simplex. Ini adalah tugas dengan mata kuliah riset operasi. Di sini diketahui, ini dia soalnya. PT TOS Jaya memproduksi dua jenis produk, yaitu bus kayu dan truk kayu. Untuk memproduksi kedua produk tersebut diperlukan bahan baku kayu sengon, kayu jati, dan kayu mahoni. Dengan penyediaan kayu jati yaitu 60 batang, kayu sengon 30 batang, dan kayu mahoni 40 batang. Diketahui keseluruhan setiap unit produk akan bahan baku dilihat dari tabel di bawah ini. Bus kayu memerlukan kayu jatinya 2, memerlukan kayu sengonnya 0, dan kayu mahoninya 2. Sedangkan truk kayu membutuhkan kayu jatinya 3, kayu sengonnya 2, dan kayu mahoninya 1. Dengan tersedia bahan baku, kayu jatinya 60, kayu sengonnya 30, dan kayu mahoninya 40. Kedua jenis produk tersebut memberikan keuntungan sebesar $400 untuk bus kayu dan $300 untuk truk kayu. Tentukan besarnya tingkat produksi bus dan truk agar keuntungan maksimum dan berapa keuntungan maksimum tersebut. Jadi yang pertama, menentukan variabel X dan Y. Di sini ada dua variabel X dan Y. Jadi X-nya itu bus kayu dan Y-nya itu truk kayu. Jadi yang X itu bus kayu, yang bawah itu truk kayu. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan fungsi tujuan. Jadi kita bisa lihat di sini untuk bus kayunya memberikan keuntungan sebesar $400 dan truk kayunya $300. Ini bus kayunya sama dengan $400 dan truk kayunya sama dengan $300. Z-nya sama dengan, karena bus kayunya itu X, jadi kita tulis di sini 400X, dan truk kayunya kan 300, jadi kita tulis 300Y. Setelah udah menentukan fungsi tujuan, yang ketiga yaitu menentukan fungsi kendala. Ini kita bisa lihat dari tabel ini, kita bisa mencari tahu fungsi kendalanya. Kendala 1 yaitu kayu jati. Kayu jati, bus kayunya itu 2 dan truk kayunya itu 3. Tadi kan bus kayu itu X dan truk kayu itu Y. Jadi kita bisa tulis di sini bus kayunya itu X, 2X, plus truk kayunya itu 3, jadi 3Y. Terus kurang lebih sama dengan, di sini kita bisa lihat di sini tersedia bahan bakunya yaitu 60 untuk kayu jati. Jadi tulis 60. Selanjutnya untuk kayu sengonnya, karena kayu sengonnya tidak ada X di sini. Nih, tidak ada X. Jadi langsung saja ditulis di Y-nya. 2Y. Terus tersedia bahan bakunya yaitu 30. Oke, kita tulis di sini 30. Selanjutnya untuk kayu mahoni, bus kayunya 2X plus truk kayunya 1. Jadi tulisnya Y aja. Sama dengan 40. Non negatifnya X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Lanjut kita menyelesaikan penyelesaian yang pertama. Jadi di penyelesaian satu ini kita menambahkan variabel select. Jadi nanti di penyelesaian satu ini, di setiap kendala ini ditambahin sama variabel selectnya. Tulis di sini nomor 1, 2, 3. Tulis yang pertama kendala 1 2X plus 3Y kurang dari 60. Karena dengan menambahkan variabel select jadinya 2X plus 3Y plus ditambah sama si S select ini. S1 sama dengan 60. Terus yang kedua 2Y kurang dari 30 menjadi 2Y plus S2 sama dengan 30. 3 2X plus Y 40 menjadi 2X plus Y plus S3 sama dengan 40. Ini jadinya penyelesaian 1 Z max nya. Karena tadi Z nya diketahui belum ada X, belum ada variabel select nya, jadi kita juga menambahkan variabel select nya dalam Z max. Jadi kita tulis 400 dan 300. 400X plus 300Y dan menambahkan variabel select-nya. Ditambah S1 plus S2 plus S3. Kayak gini.
Lanjut ke penyelesaian 2. Tinggal dirapihin aja ke bawah formulasi yang barunya. Formulasi permasalahan yang sudah ditambahkan dengan variabel select. Kita tulisnya yang ini yang baru, 2x plus 3y plus S1 sama dengan 60, 2y plus S2 sama dengan 30, 2x plus y plus S3 sama dengan 40. X, y, S1, S2, S3 lebih besar dari 0. Fungsi tujuan max-nya sama dengan 400x plus 300y plus S1 plus S2 plus S3. Selesai penyelesaian 2. Lanjut ke penyelesaian ketiga. Di sini menggunakan tabel simplex. Jadi kita buat dulu tabel simplexnya dengan fungsi tujuan zmax sama dengan 400x plus 300y plus untuk S1, S2, S3 ini ditambahkan 0 di depannya. 0 S1 plus 0 S2 plus 0 S3. Setelah udah buat tabelnya, tinggal dimasukkan CBI-nya itu 0. Kita tulis 0 dulu karena belum diketahui untuk CBI-nya. Lanjutnya CJ dan VB. S1, S2, S3 dan di sini langsung turunin 400 ke sini, 300 ke sini, 0, 0, 0. 400 300 0 0 0. Yang ininya kita tulis X, Y, S1, S2, S3. Untuk di sini kita taruh NK yaitu nilai kanan. Lanjut kita masukin variabel ini ke dalam sini. X-nya itu kan 2. Terus untuk kayu sengonnya itu 0 dan kayu mahoninya itu 2. Selanjutnya untuk truk kayu jatinya itu 3. Kayu sengonnya itu 2 dan kayu mahoninya itu 1. Selanjutnya ini kita isi 1 karena di S1, ini kita isi 1 di S2 dan ini kita isi 1 di S3. Gitu. Ini selanjutnya 0 0 0 0 0. Di sini kita naruh NK-nya itu nilai kanan karena 60, 30 dan 40. Kita tulis di sini 60, 30 dan 40. Tulis lagi di sini untuk fungsi kendalanya sama kayak ini. S3 sama dengan 40. Jadinya X, Y, S1, S2, S3 besar dari 0. Ini dulu Zmax penyelesaian 4. Buat lagi tabel simplexnya. Setelah buat tabel yang penyelesaian 4, kita masukin angka-angka yang ada di tabel simplex penyelesaian 3. Masukin dulu angkanya 2, 0, 2, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nilai kanannya S1 nya 60, S2 nya 30 dan S3 nya 40. Dan dicari tahu yaitu nilai rasio dan ZJ dan CJ dikurang ZJ. Kita harus mencari ZJ terlebih dahulu. Kita tulis dulu 0 0 0 0 0 dan 0. Sini kita taruh 400, turunkan ke bawah. Di sini 300, terus ini juga 0 0 0 karena belum ada nilainya. CJ dikurang ZJ-nya ini kita mencari nilai positif terbesar, itu 400. Setelah 400 jadi kolom kuncinya itu ke atas di sini. Baru kita bisa cari nilai rasionya. Rasio S1 nya nilai NK nya 60 dibagi dengan nilai kolom. Nilai kolomnya itu 2 sama dengan 30. Terus nilai rasio S2 nya sama dengan 30 dibagi 0 sama dengan nggak bisa. Rasio ketiganya 40 dibagi 2 sama dengan 20. Di sini kita tulis 20. Dari rasio ini nilai terkecil. Nilai terkecilnya yaitu 20. Jadi barisnya itu berada di S3. Di sini. Jadi penyelesaian 4-nya sudah selesai. Jadi pertama kita harus mencari dulu ZJ-nya ini berapa. Karena baru awal jadi kita taruh nilainya 0 semua di bawah sini. Lanjut cari
CJ dikurang ZJ-nya, ini langsung turun ke bawah 400, ini 300, dan ini belum diketahui untuk nilainya. Selanjutnya, setelah CJ dikurang ZJ-nya ini selesai, cari nilai positif terbesarnya yaitu 400. Kita tarik ke atas 400. Selanjutnya, jika udah ketahui nilai kolomnya, baru mencari rasio di sebelah sini. Rasionya udah dihitung, nilai kanan dibagi dengan nilai kolom, nilai kanan 60 dibagi dengan nilai, dan dicari nilai terkecilnya 20, baru kita bisa tarik garis untuk baris ke kanan di sini. Jadi barisnya seperti ini. Selanjutnya ke penyelesaian 5. Buat lagi tabel seperti di atas ini. Sama seperti penyelesaian 4, kita tulis ulang. Karena di sini kita udah mencari, udah ketemu nih kolom kuncinya di sini di S3, jadi kita tulis langsung X. Pertama kita cari itu X, tulis ZC, CJ dikurang ZC, CBI-nya di sini 400, di sini 400 ini ditaruh ke sini. Selanjutnya menghitung dulu untuk nilai baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel di sini. Karena di sini S3-nya berubah menjadi X karena sudah diketahui kolom kuncinya adalah ini, jadi di sini nilainya itu 2. Jadi karena titik poin kolom kuncinya itu di sini nih, di ketemuannya di sini dia di angka 2 ini, jadi kita tulisnya 2/2 sama dengan 1. 2 nya itu ngambil dari nilai ini, dan per 2 nya juga dapat dari nilai ini sendiri. Selanjutnya nilai ini dibagi 1/2 nilai ini. Selanjutnya 0 dibagi dengan 2 nilai ini sama dengan 0. Selanjutnya 0 juga sama dengan 0. Ini 1/2. 40 dibagi dengan 2 sama dengan 20. Jadi kita mencari tahu dulu untuk nilai bawahnya dengan 400 dikali 1 sama dengan 400. 400 dikali setengah sama dengan kayak 400 dibagi 2 aja sama dengan 200. Terus di sini 400 dikali 0 sama dengan 0. Terus ini 400 dikali 0 lagi sama dengan 0. 400 dikali setengah sama dengan 200. 400 dikali 20 sama dengan 8000. Oke. Udah diketahui nilai ZJ-nya ini, tinggal turunin si nilai CJ dikurang ZJ. 400 kurang 400 sama dengan 0. 300 dikurang 200 sama dengan 100. Terus ini 0, ini juga 0. 0 dikurang 200 sama dengan minus 200. Selanjutnya kita mencari nilai-nilai S1 dan S2 serta rasio-rasio ini dengan rumus nilai baru sama dengan nilai lama dikurang kolom kunci dikali entering variabel. Untuk S1 nya X, kita masukin semua variabel X, Y, S1, S2, S3 dan rasio. Nilai S1 nya ini kita melihat dari tabel sebelumnya terlebih dahulu untuk mencari tahu 2, 3, terus S1 nya 1, selanjutnya 0, 0, S2 nya 0, S3 nya 0, dilihat dari S1 yang tabel sebelumnya yang ini. NK nya 60, selanjutnya nilai lama dikurang kolom kunci dikali entering variable. Kolom kuncinya yang itu 2 di sini, dilihat dari S1 nya di sini yaitu 2. Habis itu dikali entering variabelnya itu kita sudah ketahui, dilihat dari sini. Jadi nilai X nya yaitu 1 dikali 1 sama dengan 0. 2 kali 1 sama dengan 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Seperti tadi, ininya kolom kuncinya itu juga 2, semuanya 2. Terus dikali entering variabelnya itu setengah, jadi dikali setengah sama dengan 2. Terus ini dikali sama S1 nya dikali 0 sama dengan 1. Ini juga dikali 0 sama dengan 0 kali setengah sama dengan minus 1. NK nya dikali dengan 20 sama dengan 20. Jadi ini kita masukin dulu nih nilai-nilainya 0, 2, dan 20. S2 sama dengan, sama seperti cara yang ini, kita cari dulu X, Y, S1, S2, S3, NK, dan rasio. Untuk nilai S2 nya
kita ngambil dari yang sebelumnya juga, dari nilai S2 yang tabel di atas. 0, 2, 0, 1, 0, dan nilai NK-nya yaitu 30. Kita kurang semua. Kolom kunci dikali dengan entering variabel. Kolom kuncinya di sini yaitu 0, S2-nya 0 di sini. Jadi kita tulisnya 0 semua. Dan untuk entering variabel ini kita ketahui di sini 1,5, 0, 0, 1,5, dan 20, sama seperti untuk mencari S1. Jadi dikali 1 dikali setengah dikali 20. Oke, sama dengan ini 0, ini 2, ini 0, ini 1, ini 0, ini 30. Masukin dulu angkanya ke dalam tabel. 0, 1, 0, 30. Karena nilai CJ dan ZJ-nya ini yang terbesar adalah 100, jadi kita tarik garis lurus ke sini. Dan untuk mencari rasionya, S1-nya itu NK-nya itu 20 dibagi dengan nilai kolom. Nilai kolomnya yaitu 2 bagi dengan 2 sama dengan 10. Ini S2-nya ini NK-nya itu 30 dibagi dengan 2. Di sini nilai kolom kuncinya sama dengan 15. Dan untuk yang X-nya ini, rasio X 20 dibagi dengan 1,5 sama dengan 40. Ketahui nilai rasio terkecil adalah 10 di sini. Ini yang terbesarnya 100. Jadi taruh garis lurus di sini untuk mengetahui barisnya. Karena nilai CJ dikurang ZJ-nya ini masih ada yang positif, yaitu 100, maka harus melakukan penyelesaian untuk tabel ke-6. Untuk penyelesaian ke-6, buat dulu tabel seperti ini lagi, sama persis. Karena di sini kita udah mengetahui ininya 300, jadi 300-nya itu berada di mana? Jadi 300-nya itu berada di S1. Jadi S1-nya kita taruh 300 di sini, dan untuk S2-nya di sini kita taruh 0. Jadi di sini kita taruh Y karena kita sudah mengetahui bahwa 300 ini yang kolom kuncinya ini berada di baris pertama. Si Y-nya ini berada di VB sini, taruhnya di sini. Jadi Y-nya di sini, sedangkan S2-nya 0. Maksudnya S2-nya tidak berubah. Lanjut, kita akan menghitung ulang. Karena kolom kuncinya di sini 2 pada titik ini, jadi nulisnya 0 per 2 sama dengan 0. Kita mengulang cara yang sama seperti penyelesaian 5. Selanjutnya yang Y-nya 2 per 2 sama dengan 1. Terus S1-nya itu 1 per 2. 2-nya itu ngambil dari kolom kunci ini. S2-nya itu 0 per 2 sama dengan 0. Terus min 1 per 2. Min 1 per 2. NK-nya di sini 20, berarti tulisnya 20 per 2 sama dengan 10. Seperti ini. Cari tahu dulu untuk nilai ZJ dan CJ dikurang ZJ-nya terlebih dahulu. Untuk mencari ini kita masukin dulu nilai barunya. Nilai baru sama dengan nilai lama dikurang kolom kunci kali entering variabel. Kita mencari nilai S2 terlebih dahulu. X, Y, S1, S2, S3, dan NK. Untuk X-nya yaitu dilihat dari tabel sebelumnya, yaitu penyelesaian 5 sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, dan nilai NK-nya yaitu 30. Nih, nilai NK-nya 30 dikurang dengan kolom kuncinya S2 di tabel sebelumnya yaitu 2. Nih, tabel sebelumnya S2, kolom kuncinya 2. Kita taruh semuanya. Habis itu dikali dengan entering variabel. Ini dapat dari sini yang sudah kita ketahui. Dikali 0, dikali 1, dikali setengah, 0, minus setengah, dan 10. Dapat hasilnya 0, 0, 1, 1, minus 1, dan 10. Dapat nilainya, langsung dimasukin di S2-nya 0, 0, 1, 1, minus 1, dan 10. Selanjutnya
mencari nilai X. X-nya sama seperti S2, cari X, Y, S1, S2, S3, dan nilai NK-nya. Di tabel sebelumnya, untuk nilai X-nya 1,5, dan seperti ini. X-nya itu 1. Ini mencari X-nya, nilai X-nya 1, nilai Y-nya setengah, terus 0, 0, setengah, dan 20. 1,5, 0, 0, setengah, dan 20. Untuk nilai NK-nya 20. Kurang dengan nilai kolom X-nya yaitu setengah ini. Setengah dikali entering variabelnya ini. Dikali 0 sama seperti S2, 0, 1, setengah, 0, minus setengah, dan 10. 1, 0, minus seperempat, 0, 3/4, dan 15. Baru bisa dimasukkan ke nilai ini di sini di X-nya. 1 minus 1/4, terus 0, 3/4, 15. Selanjutnya mencari nilai ZJ. Nilai ZJ-nya itu pertama cari yang X-nya dulu. 300 dikali 0 sama dengan 0. 300 dikali 0 sama dengan 0. 400 dikali 1 sama dengan 400. Baru ditambah sama dengan 400. Taruh 400-nya di sini untuk nilai ZJ-nya. Selanjutnya 400 dikurang 400, CJ dikurang ZJ sama dengan 0. 400 dikurang 400 sama dengan 0. Yang kedua yang Y, 300 dikali 1 sama dengan 300. 400 dikali 0, 400 dikali 0 sama dengan 0. Terus ditambah mendapatkan nilai 300. Taruh sini. 300 dikurang 300 sama dengan 0. Selanjutnya nilai S1, 300 dikali setengah sama dengan 150. Terus 400 dikali minus 400 dikali minus 1/4 sama dengan minus 100. Ditambah mendapatkan hasilnya 50. Karena di sini nilai atasnya 0, jadi 0 dikurang 50 sama dengan minus 50. S2, 300 dikali 0 sama dengan 0, 400 dikali 0 sama dengan 0. Tambah 0, 0, 0 karena tidak ada yang bisa dihitung, jadi 0. Lanjut S3, 300 dikali minus setengah sama dengan minus 150. Terus 400 dikali 3/4 sama dengan 300. Jadi 300 dikurang 150 sama dengan 150. Taruh di sini 150. Karena di atasnya 0, jadi 0 dikurang 150 sama dengan minus 150. Lanjut untuk nilai NK, 300 dikali 10 sama dengan 3000. 400 dikali 15 sama dengan 6000, ditambah sama dengan 9000. Untuk nilai NK-nya sama dengan 9000. Karena nilai CJ dikurang ZJ-nya ini sudah minus semua, negatif semua, sudah tidak ada yang positif, maka perhitungannya sudah selesai. Jadi untuk nilai bus kayunya itu yang X, ini nilai Y-nya kita dapetin segini, nilai X-nya segini. Truk kayunya nilai Y-nya sama dengan 10. Kita tulis di sini. Dan laba maksimumnya sama dengan 9000. Jadi nilai ZC di NK-nya 9000. Jadi untuk tingkat produksi bus dan truknya itu agar mendapatkan keuntungan yang maksimum, bus kayunya itu harus memproduksi 15 dan truk kayunya 10, dan keuntungan maksimum yang didapat adalah 9000 dengan memproduksi bus kayunya 15 dan truk kayunya 10. Sekian pembelajaran dan perhitungan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.